Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikri nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa awliyaihi tatanazzalul barakat war rahmat wan nafahat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidis sadat qudwatil qadat habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila mamarril ayyami wasyuhuri wal a'wami was sanawat, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan para habaib, para kiai, para alim ulama, para asatidz tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Syakur, Al-Mukarram Kiai Haji Saifur Rijal, pengasuh Majelis Al-Hikam Darus Sofa sekaligus sahibil hajjah Al-Mukarram Al-Ustadz Faisal. Tidak lupa pejabat pemerintahan yang mungkin hadir dalam acara ini, khususnya kepala desa atau yang mewakili beserta perangkatnya. Tidak lupa segenap panitia dan seluruh jamaah Majelis Al-Hikam Darus Sofa, para sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat ini kita bersama-sama dikumpulkan di dalam satu acara yang penuh dengan barokah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, kula jenengan kempal sak mangkin niki dalam rangka memperingati haul para habaib, para ulama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau semuanya yang kita peringati kholnya, amin ya rabbal alamin. Acara semacam ini hadirin hadirat banyak sekali manfaatnya. Kita kalau peringatan khol dipastikan kita ini mendoakan ahlil kubur. Dan dikatakan oleh Al-Imamun Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar,
ajma'al ulama'u bi anna du'a al ahya'i lil amwati yanfa'uhum wa yasilu ilaihim. Dawuni al-Imamun Nawawi, hadirin hadirat, para ulama bersepakat. Dadi sepuntene sing kathah lek ana sing gak sepakat, berarti menurut al-Imamun Nawawi durung wayahe disebut sebagai ulama. Kalau para ulama semuanya bersepakat, apa yang disepakati? Doanya orang-orang yang masih hidup untuk mereka yang sudah meninggal dunia itu bermanfaat bagi mereka dan sampai kepada mereka. Duduk cuma manfaat, hadirin hadirat, manfaat dan sampai. Mangkane sak mangkin niki jenengan niki acara niki aja dientengno niki. Niki acara fadilane gedhe niki. Jenengan sak mangkin niki mbungaken ahli kubur niki. Dongane kula jenengan sak mangkin niki dirasakan manfaatnya oleh mereka saudara-saudara kita yang berada di alam kubur. Kalau mereka orang-orang baik sudah bergelimang nikmat, doa-doa kita insya Allah jadi tambahan nikmat. Kalau mereka yang sedang diazab di kuburnya, bukan tidak mungkin barokah majelis ini diampuni dosanya, disetop azabnya, dan diganti nikmat di kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manfaat bagi kita yang masih hidup, para hadirin. Kita harus bisa ngambil pelajaran bahwasannya kita juga akan mengalami nasib yang sama. Artinya apa? Kita juga dipastikan akan menghuni kuburan dan meninggalkan alam dunia. Sepuntene sing kathah niki sing hadir niki mari ngono mbrindili situk-situk para hadirin. Niku pasti pun mboten saged dinyang niku. Mereka dulu yang kita kholi ini sami kali kula jenengan menjadi penghuninya alam dunia. Sak mangkin pun dados penghuninya alam barzakh. Kita sekarang menjadi penghuninya alam dunia. Tapi kita harus ingat, tidak selamanya kita menjadi penghuninya alam dunia. Pada saatnya kita juga akan menjadi penghuninya alam barzakh. Cuma nyeliwer tok teng donya niki, nyeliwer tok. Nabi Nuh alaihi salam niku nate ditangleti kali malaikat Jibril. Lan niki dijelasaken teng kitab Ihya Ulumiddin. Napa pertanyaane malaikat Jibril teng Nabi Nuh alaihi salam? Ya atwalal anbiya'i umron kaifa wajadtat dunya. Wahai nabi yang paling panjang umurnya, karena Nabi Nuh niku asya ala dhahril ardi aktsara min alfi sanah. Nabi Nuh niku urip di atas bumi ini, hidup di muka bumi ini lebih dari 1000 tahun. Dan memang umat zaman dahulu niku dijelaskan kali Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Banyak yang usianya itu melewati 1000 atau kurang sedikit dari 1000. Sehingga dijelaskan dari panjangnya umur umat zaman dahulu, para hadirin. Umur 80 tahun niku tasik kait balik. Umur 80 tahun kait balik berarti lek swidak 70 mungkin kait sunat niku.
Umur 50, oh sik lucu-lucu nih lek 50 niku sik cilik. 40 tahun mungkin sik pempesan lek 40 tahun. Duh, dari panjangnya usia. Kalau ada yang meninggal di antara mereka usianya 200 tahun, maka keluarganya, tetangganya, teman-temannya, kerabatnya, mereka semuanya menyatakan kasihan ya, masih muda sudah meninggal dunia. Padahal mati umur pinten niku? 200 ta? Diwara tasik enem pun mati eman saken. Beda kali kula jenengan. Umat Kanjeng Nabi niku pira sih anjar-anjari? Antara swidak 70. Lek antara swidak 70 berarti tidak sampai 70 para hadirin, singkatan itu. Sebagian sahabat tanglet teng Kanjeng Nabi, abna as-sab'in ya Rasulullah. Abna us-sab'in ya Rasulullah, sing 70 mboten wonten ta Kanjeng Nabi. Dijawab kali Kanjeng Nabi, qalla may yablughuhum min ummati. Ada 70 tapi sedikit, jarang yang nyampe 70. Dadi sing kata yo antara swidak nang swidak songo, 70 iku bonus punan, 80 bonus yo ono. 70 gak mati-mati, 80 gak mati-mati, 90 ndak mati-mati, 100 gak mati-mati, teng Sumber Pucung yo ono mungkin, tapi pantarane mati kabeh bisa kari jenan. Loh ini nikmat, kita hidup di dunia ini singkat itu nikmat hadirin hadirat. Kenapa? Dunia ini tempatnya ujian. Penentune nasibe kula jenengan sedanten iki, gimana keadaan kita mulai kita masuk kubur sampai tempat terakhir kita nantinya surganya Allah atau nerakanya Allah, semuanya ditentukan dengan bagaimana kita menjalani hidup di atas dunia. Maka nilai singkat niku berarti kan ujiannya mboten lami para hadirin. Lek ana arek sekolah ujian, dikei ujian niku 6 bulan, soale 10.000, ambek ujiane seminggu, soale cuma 50, kira-kira melendi. Ya jelas enakan 50 ujian mek seminggu mari. Demikianlah kita di atas dunia ini para hadirin. Kita diberi hidup singkat umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan nikmat dari Allah, anugerah dari Allah bagi kita semua. Berarti kita diuji di atas dunia ini tidak lama. Nabi Nuh ditangleti kali malaikat Jibril, wahai Nabi yang paling panjang umurnya, bagaimana engkau merasakan kehidupan di atas dunia? Napa jawabannya Nabi Nuh alaihi salam hadirin hadirat? Jawabannya Nabi Nuh alaihi salam, qala kadarin lahu babani, dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Dawuh Nabi Nuh alaihi salam, dunia ini hanyalah seperti sebuah rumah yang memiliki 2 pintu. Saya masuk dari pintu yang satu dan keluar dari pintu yang satunya, alias nyeliwer tok, liwat tok teng donya niki hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pintu masuknya saat kita dilahirkan ibu kita, itu pintu masuk. Pintu keluarnya kematian. 2 ini pasti akan kita lalui. Yang kita peringati kholnya ini sudah melewati 2 pintu. Dan kita yakin beliau-beliau yang kita peringati kholnya ini sukses dalam perjalanan hidupnya di atas dunia, sehingga mereka meraih kemuliaan dunia, kemuliaan di alam barzakh, sampai nantinya kemuliaan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan sak mangken masih melewati 1 pintu. Pintu masuk sudah kita lewati.
Dan saat ini kita semua sedang perjalanan. Perjalanan menuju pintu keluar para hadirin. Setiap saatnya bukan semakin jauh kita dengan pintu keluar, itu yang harus kita ingat. Setiap saatnya kita semua semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan pintu keluar, dan akhirnya kita pun harus melewati pintu keluar. Sampai di mana perjalanan kita menuju pintu keluar nggak ada yang tahu, hadirin hadirat. Nggak ada yang tahu. Mungkin yang hadir ini masih ada yang sangat jauh dengan pintu keluar. Mungkin yang hadir ini sudah ada yang di tengah-tengah. Mungkin yang hadir ini sudah ada yang dekat dengan pintu keluar. Mungkin yang hadir ini sudah ada yang saat ini di depannya pintu keluar. Jadi sing hadir ini mungkin sisa hidupnya masih puluhan tahun. Mungkin sudah ada yang cuma tinggal beberapa tahun. Mungkin ada yang tinggal beberapa bulan. Mungkin ada yang tinggal beberapa pekan. Mungkin ada yang tinggal beberapa hari. Mungkin ada yang tinggal beberapa jam. Kita nggak ada yang tahu para hadirin hadirat. Jenengan nek kula tangleti, umurin jenengan sak mangkin pinten? Macam-macam iso jawab kabeh, apal. Kalau ada pertanyaan berikutnya, kira-kira siapa sing iso jawab tak kei hadiah 100 juta. Kula tangleti pertanyaan kedua, sisa umurin jenengan pinten? Kalau sing iso jawab para hadirin. Dan kita jangan santai. Jangan merasa oh kita ini masih lama, saya sehat walafiat, nggak ada keluhan apapun. Belum tentu. Namanya mati itu sewaktu-waktu bisa datang giliran kita. Sewaktu-waktu bisa nongol malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Karena sepunten niki malaikat Israel niku mboten nyekel HP Android. Dadi lek kate nyabut nyawa ndak ngirim WA dhisik. Enggak ada yang tahu kita. Oh saya masih muda, sehat walafiat. Belum tentu, walaupun muda mendahului yang tua banyak. Tanggi kula niku sak duluran 10 lanang wedok. Sing mati ndisiki sing nomor 10. Ada orang sakit parah di Jakarta, dijenguk sama keluarganya dari Jawa Timur. Tutuk kono sing disambangi waras, sing nyambangi sing mati. Enggak tahu kita para hadirin. Oleh karena itu mari sisa hidup ini jangan disia-siakan. Sisa hidup ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena sepunten sing kadang nggih, lek matine niku mboten perlu dipikiri. Mboten perlu dipikiri wis. Lek urusan mati sing tenang jenengan, pasti mati kok, tenang ae wis. Kan dipikiri ndak dipikiri percuma para hadirin. Takut mati enggak takut mati pasti mati. Mikiri mati enggak mikiri mati ya pasti mati. Mau mati enggak mau mati ya pasti mati. Yang perlu kita pikirkan itu bukan matinya. Yang perlu kita pikirkan sangunya mati apa para hadirin. Pun siap tak kula jenengan iki lek sak mangke iki malaikat Israil dugi nyabut nyawa niku kula jenengan. Apa bekal kita? Apa sangu kita? Apa yang sudah kita persiapkan untuk berangkat ke akhirat? Itu yang perlu kita pikirkan hadirin hadirat. Wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad. Perintahnya Allah. Oleh karena itu kita masih diberi kesempatan hidup. Sehat walafiat itu nikmat para hadirin. Dan sewaktu-waktu dua-duanya ini bisa hilang dari kita. Sehat niku enggak selamanya kita sehat, bisa saja mendadak kena penyakit. Di Pasuruan itu ada yang masih usianya 40-an tahun kira-kira.
malam hari matanya bisa melihat, bangun tidur matanya nggak bisa melihat, sampai detik ini buta, keliling kemana-mana berobat nggak sembuh. Pagi bisa berjalan, malam sudah nggak bisa gerak, nggak sedikit para hadirin. Oleh karena itu nikmat hidup, nikmat sehat walafiat ini jangan disia-siakan. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini bukan untuk lupa, bukan untuk bersenang-senang di atas dunia, bukan untuk sia-sia. Kita diciptakan oleh Allah di atas dunia ini untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, dan manfaatnya itu semua untuk diri kita. Enten setunggal dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini ditujukan bagi kita yang masih hidup di dunia. Oleh karena itu sepuntene sing kathah hadirin hadirat, acara niki bukan cuma sekedar seremonial, bukan cuma sekedar rutinitas. Ini acara diharapkan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Diharapkan acara ini menjadi sarana bagi kita, momentum bagi kita untuk bisa introspeksi diri sebelum kita terlambat para hadirin hadirat. Enten dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis shalihah qabla an tamutu wa tubu ilallahi qablal gharghara. Nomor setunggal sabdane Kanjeng Nabi teng hadis niki dua pesan di sini. Yang pertama, bersegeralah kalian dengan amal soleh sebelum kalian meninggal dunia. Karena tempatnya beramal kan dunia para hadirin. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia tempatnya beramal, akhirat tempat kita menerima balasan sesuai amal kita. Saya pun pecah mboten sakit beramal jenengan. Kalau sudah dicabut nyawanya sama malaikat Israil terbujur kaku. Mau sholat 1 rakaat nggak bisa. Mau baca Quran 1 huruf nggak bisa. Mau zikir 1 kalimat nggak bisa. Mau melangkahkan kaki 1 langkah, hadir majelis ilmu, hadir pengajian, hadir sholawatan nggak bisa. Mau sodako sepeser pun nggak bisa. Ya selagi masih hidup ini jangan disia-siakan. Sehari semalam 24 jam para hadirin, kita tanya diri kita selama ini. Di antara kita ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. 24 jam ini kira-kira lebih banyak mana kita? Ibadahnya sama lupanya kepada Allah. Kadang-kadang sepuntene sing kadang ya. Kita untuk mainan HP punya waktu. Nonton sinetron punya waktu. Nongkrong di warung ngobrol nggak ada manfaat punya waktu. Baca Quran sehari 1 juz nggak punya waktu para hadirin hadirat. Itu yang terjadi. Kita banyak buang-buang waktu, kita banyak sia-siakan umur kita. Oleh karena itu mau sampai kapan kita seperti ini? Mari kehidupan di dunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita, waktu, kesempatan jangan disia-siakan. Perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh. Loh, kita nggak harus sama dengan mereka para aulia wassolihin, nek para wali niki kula jenengan kajenge niru persis terus terang, bukan kelasnya kita berat. Niru Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu sholat sunnahnya saja tiap malam 1000 rakaat. Wis tak kirane iso kula jenengan wis, aja kathik metu wek niru Syekh Abdul Qadir Jailani. 1000 rakaat para hadirin. Wong traweh niku Ramadan traweh.
Traweh niku lek Ramadan niku setane dicancang. Dalam riwayat itu sing dicancang setan kelas kakap. Sing ucul setan kelas teri. Lho tapi kata-kata niku lho jenengan Ramadan traweh 20 rakaat. Fakta realita di masyarakat 20 rakaat Ramadan setan dicancang, dolek masjid, dolek musola sing paling cepet buyari. Sing imame ngebut paling laris kata jamaah. Imame kelemar-kelemar sepi. Dadi lek kula jenengan dikengken niru Syekh Abdul Qadir Jailani salat sehari semalam 1000 rakaat. Qiyamul lail 2 rakaat pun alhamdulillah kula jenengani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini yusolli subha bi wudu'il isya 40 sanatan. Salat subuh dengan wudhunya salat isya 40 tahun. Artinya semalam suntuk enggak tidur ibadah. Kate niru ya ndak iso. Ya kadang-kadang ono sing qiyamul lail bapak-bapak ibu-ibu iku belet nguyu. Tangi nguyu tok nang jeding turu maneh. Jadi kalau kita disuruh niru para aulia was sholihin bukan kelasnya kita. Baca Quran, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu tiap hari khatam Quran para hadirin. Tiap hari khatam Quran. Kalau Ramadan sehari khatam 2 kali Al-Imam Syafi'i. Dadi lek Ramadan Al-Imam Syafi'i niku saulan khatam ping 7. Kalau di luar Ramadan tiap bulan khatam 30 kali. Kurang lebih seperti itu. Kula jenengan dikengken niru Imam Syafi'i ya gak iso. Wong kadang-kadang sepuntene sing kadang iki lek wis gak Ramadan kaya ngeten iki griyane umat Islam gersang dari Al-Qur'an. Prei total. Lek gak Ramadan sak omah ndak ono sing maca Quran, bapake ndak maca Quran, ibuke ndak maca Quran, anake ndak maca Quran, putune ndak maca Quran. Lho apa kita enggak malu sama Rasulullah para hadirin lek kepanggih Kanjeng Nabi tengah akhirat ini? Ditanya sama Nabi Muhammad, "Kenapa Al-Qur'annya kok enggak dibaca?" Katin jawab apa? Padahal teng hadis niku dawuhe Kanjeng Nabi lek kepingin griyane kula jenengan iku barokah. Keluarga bahagia, rizkine lancar, hidupnya harmonis. Dawuhe Kanjeng Nabi teng setunggal hadis al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara li ahli sama kama tatara an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang istiqomah dibacakan Al-Quran dilihat oleh penduduk langit para malaikat Allah seperti bintang-bintang yang dilihat oleh penduduk bumi, berkilau bercahaya. Artinya rumah itu banyak dituruni rahmat, banyak dituruni barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin diniati monggo, kalau selama ini rumah kita gersang daripada Al-Quran, barokahnya khol ini mari mulai hari ini atau mulai besok kita luangkan waktu, walaupun sehari cuma 1 juz itu sudah nikmat. Yang penting istiqomah kita baca Al-Quran. Orang baca Al-Quran itu pahalanya paling besar ketika posisi sholat dan posisinya berdiri. Niku ganjarannya paling gede, sak hurufe 100 nih. Kalau dalam sholat tapi duduk, mboten enten uzure lenggah sholatnya. Dan yang boleh hanya sholat sunnah. Kalau sholat fardu selagi bisa berdiri nggak boleh duduk. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Tapi sepuntene sing kata aja dipraktekno mari ngono rung ini umur sholat sunnah lungguh terus ayo aja. Summal julusu jaizun fin nafli bi ghairi udrin wa huwa nisful fadli. Dawuhe Al-Imam Ibnu Ruslan. Lek tepak lenggah jenengan sak hurufe 50. Sak hurufe 50. Kalau di luar sholat dalam keadaan punya wudu sak hurufe selawe. Sak hurufe selawe. Di luar sholat boten gak ada wudu berarti tidak nyekel Quran apalan. Sak hurufe 10. Sak hurufe 10.
10. Mangkane sepunten sing kadang lek jenengan iku enten majelis yasinan, biasa di kampung lah ono yasinan. Ojo mari ngentut budal. Wudu dhisik. Napa oleh jenengan boten gadah wudu sak urupe 10, lek gadah wudu sak urupe 20. Berarti lek boten gadah wudu rugi pinten, Bu? 15. Lho lek dagangan kan gak gelem rugi ya. Oh, ndolek bathi sing gedhe, tapi urusan akhirat, ge sangu akhirat kadang-kadang boten dipikiri sing koyo ngeten iki. Dadi paling gedhe niku tepak salat berdiri. Makanya sebenarnya sing kata, ketika kita sholat berdiri, berusaha surat yang kita baca itu yang agak panjang-panjang. Selama sholat sunnah ya, sholat sendiri ya, tepak dadi imam lho, lek dadi imam aja dawa-dawa maca surat iki. Dadi imam sholat maghrib Al-Baqarah ambil Al-Maidah sing diwaca ya gak ono makmume. Gak ono makmume. Ya paling siji makmume, takmire kate ngancing masjid. Kalau sholat sendiri, qobliyah ba'diyah itu baca suratnya yang agak panjang. Kenapa? Itu kesempatan emas. Kita dapat pahala besar, satu hurufnya 100. Lah kula jenengan sak mangkin lah mboten nah. Lek sholat sunnah qobliyah ba'diyah niku kula yakin, sing paling istiqomah diwaca niku kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, inna a'thaina munyer iki tok ae mulai biyen. Makanya jaluk tolong bunda oditi wadduha lam nasro sabbih isma wal laili idza yaghsha wal fajri lan saklintune. Yang kita hafal yang agak panjang-panjang kita baca ketika kita sholat sunnah. Jadi kalau kita disuruh niru para aulia ini bukan kelasnya, tapi paling tidak kita menyerupai. Kemudian dalam 24 jam hadirin hadirat, kita ini sebetulnya bisa juga meraih pahala tidak lewat sholat, tidak lewat baca Quran. Karena kula jenengan ngata-ngatai sangu damel teng akhirat niki bukan hanya dengan sekedar sholat, bukan cuma hanya sekedar baca Al-Quran, bukan cuma sekedar dengan puasa, tapi dalam aktivitas rutin kita ketika kita meneladani Nabi Muhammad SAW, maka itu semuanya akan menghasilkan pahala. Akan menghasilkan pahala para hadirin. Mangkane monggo sunane Kanjeng Nabi niki aja dilalekno. Lu ngaku mahabbatan Kanjeng Nabi tapi sunane Kanjeng Nabi diabaikan oleh umat Islam. Mboten direken kali umat Islam. Sepuntene sing kadang iki, mulai tangi turu kula jenengan sampai turu maneh. Itu semua ada adab, ada tuntunan, ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tanya diri kita masing-masing para hadirin, selama ini kita amalkan atau tidak? Kita masuk rumah ada adabnya, uluk salam, baca ayat kursi. Kita mau makan ada adabnya, ada doanya. Selesai makan ada adabnya, ada doanya. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai pakaian, lepas pakaian, mau tidur, bangun tidur, ada semuanya. Dan dengan itu kita bisa memperbanyak bekal kita ke akhirat. Paling rutin kula jenengan ngelampain niku 3. Paling rutin iki. Makan, minum, tidur. Nggih kan? Betul kan? Ini paling istiqomah kita ini. Apa maneh sing duwe lambung nggih, konten. Setelah titik kuatir kumat lambunge. Niki ndak perlu dikek mau idho niki. Masih ndak ono mau idho pun dilampahi niki pun kali umat Islam, gak tahu ono mau idho makan, minum, tidur ya, enggak ada. Karena pun istiqomah kula jenengan ngelampahi 3 niki. 3 ini perbuatan mubah. Mubah niku sak karepe jenengan, mangan ndak mangan sak karepe, ngombe ndak ngombe sak karepe, turu ndak turu sak karepe. Lah perbuatan mubah niku dawuh Imam Ibnu Ruslan wa khussa ma yubahu bistiwa'i al-fi'lu wa tarku 'ala sawa'i. Lakin idza nawa bi aqlihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Perbuatan mubah niku hadirin hadirat, jenengan lampahi utawa mboten lampahi tidak menghasilkan pahala juga tidak dosa. Bebas sak karepe.
Tapi perbuatan mubah niku lek jenengan niati sae, diniati dengan niat yang baik, maka perbuatan yang mubah tadi bernilai ibadah dan menghasilkan pahala. Makanya sebenarnya sing kata, mulai sak mangkene iki latihan. Kalau mau makan, diniati yang baik. Saya makan ini niat supaya saya sehat walafiat, supaya saya kuat ibadah. Sehingga makannya jenengan bukan cuma dapat kenyang, duduk cuma gelege entuk mari mangan, duduk oleh ganjaran jenengan. Dongane diwaca. Napa dongane kajeng mangan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, atau warzuqni khairan minhu. Ya, warzuqni khairan minhu. Niku enten riwayat kaya ngoten. Niku diwaca. Saya yakin selama ini banyak yang enggak ngamalkan iki, mangan pokoknya mangan wis. Nomor 2, makan itu tangan kanan. Karena mboten titi umat Islam iki nyepelina kaya ngeten iki. Umat Islam mangan tangan kiwa. Kiwa niku gawe cewek. Mari cewek gawe mangan mencret jenenganku. Tangan kanan sunnahnya Rasulullah. Kemudian yang bisa pakai tangan sunnahnya pakai ojo metu niru wong barat kadik garpu kadik sendok. Tempe ambil ndok dadar, garpu ambil sendok. Kalau bisa pakai tangan, pakai tangan. Untuk kesehatan juga lebih baik. Tangan ini ada zat yang bisa mempercepat pembusukan makanan. Sampeyan tingali pun. Lek ono panganan didemek, mari ngono nginep, menini mambu insyaallah. Tapi nek boten didemek, katik sendok, katik entong, masih nginep ndak mambu insyaallah. Itu bukti kalau tangan kita ini ada zat yang mempercepat pembusukan makanan. Sehingga kalau makan dengan tangan itu lebih sehat. Kecuali sing darurat gak iso gawe tangan. Mangan bakso gak iso gawe tangan sampeyan. Opo kate gawe tangan? Ndak apa-apa gawe sendok. Tapi sing iso gawe tangan iku sunane Kanjeng Nabi. Makan minum ini diamalaken iki adabe. Khususi tilem para hadirin. Umur kita ini paling banyak habis itu ya dengan tidur ini yang paling menghabiskan umur para hadirin. Teng kitab Bidayatul Hidayah, Napa dawuhne Imam Al-Ghazali? Lek misale wonten umat Kanjeng Nabi diparingi umur 60 tahun. 60 ta. Turune bendina total tidurnya 8 jam. Siang 2 jam, malam 6 jam. Berarti sing digawe turut tok piro? 20 tahun gawe turut tok nih. Tahu mikir jenengan kira-kira. Umur swidak 20 tahun gawe turut tok niku lek sing 8 jam. Lek sing doyan turu yo tambah tumpes. Sing 8 jam turune istiqomah iku 20 tahun gawe turut tok para hadirin hadirat. Oleh karena itu kita harus cerdas. Tidur ini gimana caranya menghasilkan pahala. Setiap mau tidur jangan lupa diniati yang baik. Kan enak jenengan turu oleh ganjaran. Lek jenengan mboten niat dengan niat yang baik, tangi turu oleh ketek ambil iler. Kau oleh ganjaran. Mulai malam ini diniati. Jadi jangan disepelekan masalah niat ini. Kalau mau tidur niat supaya saya bisa qiyamul lail. Supaya saya bisa tidak terlambat bangun sholat subuh berjamaah. Supaya badan saya besok sehat walafiat, saya berangkat kerja cari nafkah untuk istri, untuk anak-anak, rezeki yang halal. Diniat yang baik tiap mau tidur. Nomor 2, baca zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah. Kalau bukan kita yang baca doa zikir yang diajarkan Rasulullah, pertanyaannya siapa hadirin hadirat sing katene ngamalaken iku sinten lek sanes kula jenengan umate. Lek kepengin bungano Kanjeng Nabi monggo niku, diamalaken niku, tuntunane Kanjeng Nabi, sunane Kanjeng Nabi. Kajenge tilem, napa dungane kajenge tilem? Bismikallahumma Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli dzambi. Allahumma in amsakta nafsi faghfirha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka sholihin. Itu doa ketika kita mau di apal.
Apal-apalin apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya gak apa-apa, sing penting ndonga. Mari ngoten maca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dilengkapi la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa fi riwayah Allahu akbarnya 34. Baca lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Monggo diamalaken iki donga-donga sing diajaraken Kanjeng Nabi. Kan kadang-kadang betul kaya ngoten umat Islam. Kate turu duduk zikir. Pasang handset. Ngrungokno lagu India. Mari ngono kepingin mimpi Kanjeng Nabi. Ngrungokno lagu India masang handset mboten zikir kepingin mimpi Kanjeng Nabi. Ya ndak mimpi Kanjeng Nabi, mimpi Gondoruwo ya. Oleh karena itu mari hadirin, kita masih diberikan kesempatan hidup ini. Perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, aktivitas rutin semuanya kita ikuti tuntunannya Nabi Muhammad. Doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad kita laksanakan, diniati dengan niat-niat yang baik sehingga umur kita yang tersisa ini bisa menghasilkan banyak bekal, banyak pahala untuk sanggup kita berangkat ke akhirat. Yang nomor 2 dalam hadis tadi, watubu ilallahi qoblal ghororo. Tobat kepada Allah sebelum sakaratul maut. Sing maksiat gitu. Sampai kapan kata ini maksiat? Dan setiap orang tahu dengan dirinya masing-masing. Maksiat niku pun jelas, mabuk, judi. Lek sak mangken judine niku sing marak selain togel, slot. Pergaulan bebas, berzina, durhaka sama orang tua, buka aurat. Apalagi perempuan kadang-kadang sepunene sing kata jilbabe digawe lek pengajian tok, lek gak pengajian gak kate jilbab rok mini. Yang maksiat-maksiat ini mau sampai kapan? Mumpung si urip, jenengan tahu rusak koyok nopo, bejat koyok nopo, blakrak koyok nopo, selagi masih hidup di atas dunia mau bertobat taubatan nasuha, Allah siap mengampuni dosa kita, Allah siap merahmati kita, Allah siap menerima tobat kita. Tapi lek pun pejah kajenge tobat, sudah dicabut nyawanya sama malaikat Israel mau tobat. Jangankan air mata para hadirin, nangis darah pun udah ditolak udah. Pintu tobat sudah tertutup. Tangisan kita hanya tinggal tangisan, penyesalan kita hanya tinggal penyesalan. Oleh karena itu sekali lagi yang masih hidup di atas dunia dan bermaksiat kepada Allah, pertanyaannya mau sampai kapan bermaksiat? Apa yang dihasilkan dari maksiat? Apa yang dirasakan dari maksiat? Demi Allah, maksiat itulah yang membuat orang hidupnya berantakan, gak nunggu di akhirat. Dunia akhirat berantakan, hidupnya kacau balau, gak nunggu di akhirat. Di dunia sudah kacau balau sebelum di akhirat. Yang terakhir para hadirin, selain kita bawa kebaikan, tinggalkan kebaikan. Minimal anak-anak kita, ini yang kita kholi semuanya, yang dibawa kebaikan, yang ditinggal kebaikan. Beliau semuanya ini yang dibawa kebaikan, yang ditinggal kebaikan, yang pahalanya ngalir terus. Kalau jenengan gini minimal tinggalkan anak-anak yang baik para hadirin. Didik yang baik anak-anak kita. Nopo mali zaman ini koyok ngeten. Kan kita sendiri sudah melihat para hadirin, kebejatan moral, kerusakan akhlak sudah parah dialami oleh anak-anak umat Islam. Dan siapa orang tua yang bahagia ketika anaknya bejat? Siapa orang tua yang bahagia para hadirin? Termasuk kenikmatan yang agung itu, selain nikmatul Islam, nikmatul iman, ketika kita punya anak bertakwa kepada Allah, ketika kita punya anak berakhlak mulia, ketika kita punya anak birrul walidain, ketika kita punya anak ahlul ilm, berilmu anak tersebut, itu termasuk kenikmatan yang agung. Tapi sakwali aneh hadirin hadirat, termasuk di antara musibah yang paling besar. Bukan ketika kita kehilangan harta, bukan ketika kita kehilangan jabatan. Termasuk musibah yang paling besar ketika kita punya anak, anak kita ahli maksiat. Anak kita mencoreng nama baik orang tuanya, anaknya durhaka sama orang tua, gak
menyakiti hatinya orang tua itu termasuk min akbaril masaib, musibah terbesar yang dialami seseorang. Dan kita nggak ingin anak-anak kita seperti itu para hadirin. Oleh karena itu pesan saya terakhir, didik yang baik. Hadiah paling berharga dari orang tua untuk anak bukan makanan, bukan minuman, bukan pakaian, bukan mainan, bukan uang, bukan kendaraan. Dawuh Kanjeng Nabi, mana hala walidun waladahu afdhala min adabin hasan. Tidak ada hadiah paling berharga bagi orang tua untuk anaknya sebagaimana pendidikan yang baik. Oleh karena itu didik yang baik. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin manfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup dan sedang perjalanan menuju pintu keluar, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah. Sisa hidup ini mudah-mudahan kita bisa selalu beramal soleh, selalu berbuat baik, banyak ibadah, dan kita mohon pertolongan dan bantuannya Allah. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga kita semuanya dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat, dari kemungkaran, dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di majelis yang penuh barokah ini kita mengangkat tangan mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang birrul walidain kepada orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya juga menjadi anak-anak yang birrul walidain, yang membuat kita bahagia dunia akhirat, yang mengangkat derajat orang tua dunia akhirat. Dan kita mohon kepada Allah, kapan saja kita harus melewati pintu keluar, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan di saat itu mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.